Apa nak jadilah dengan Malaysia? Dengan Cambodia pun boleh seri 2 sama. Dengan kemenangan King Indo atas Myanmar 1-0 guys, King Indo fix sudah bisa katakan naik ranking 1 peringkat cuy. Buset dah guys. Alhamdulillah guys ya, alhamdulillah guys ya. Meskipun tipis gitu ya, tapi kita bisa menjauh dari negara tetangga kita yang berjersey kuning. Alhamdulillah guys ya, di FIFA Match A ini guys, di PAFF ini guys, kita mendapatkan 1,80 poin cuy. Dan pada akhirnya guys, bisa membawa ranking FIFA King Indo naik 1 peringkat dari 125 ke 124 cuy. Buset dah. And then kalau aku nak cakap lah pasal player-player Malaysia ni, defender barai weh. Teruk. Okay. Nak sepak bola pun tak kena, nak clear bola pun tak kena. Tu yang nombor 5 tu, Jimmy Raymond, kau buat apa semalam? Okay. Defenders Malaysia memang aku tak tahu lah bila akan improve, tapi setakat ni masih lagi belum improve. Nasib baiklah Fergus Tierney sempat meledak gol penyamaan. Kalau tak, kita dah diaibkan oleh Cambodia. Pendapat aku, Cambodia sekarang dah makin kuat. Okay? Ada player-player naturalisasi yang diorang bawa masuk, manakala tim Malaysia kita masih berada di takuk yang sama. Inilah klasemen sementara grup B Piala AFF 2024. Ya, bisa kita lihat sama-sama guys. Pemuncak klasemen sementara yaitu Vietnam itu berhasil menempati peringkat pertama sementara dan disusul oleh timnas Indonesia di peringkat kedua. Dan kita bisa lihat timnas Indonesia dan Vietnam itu sama-sama mengoleksi 3 poin di pertandingan perdananya. Dan untuk di hari Kamis kita akan menghadapi Laos guys. Secara statistik atau secara track record, timnas Indonesia harusnya bisa menang dan mengamankan poin melawan Laos. Begitu juga dengan melawan Filipina, harusnya timnas Indonesia bisa menang. Karena menurut aku pribadi, lawan sesungguhnya di grup B ini adalah Vietnam guys. Dimana skuad muda Coach Shin Tae-yong ini akan menghadapi skuad utama Vietnam. Dan disitulah ujian sebenarnya untuk skuad muda ini. Media Malaysia dan Vietnam kontra sorot timnas Indonesia libas Myanmar, ada yang belak-belakan sirik dengan pencapaian skuad Garuda. Dilansir tribunwow.com, skuad muda timnas Indonesia berhasil mengunci 3 poin dari laga tandangnya ke markas Myanmar di Stadion Tribuna. Gol tunggal timnas Indonesia dicatatkan melalui sepakan Asnawi Mangkualam yang membentur bek Myanmar Zin Nyinyi Aung, 76, berkat 1 gol bunuh diri tersebut. Timnas Indonesia yang sempat disepelekan karena menurunkan skuad mudanya sukses mematahkan banyak stigma, bahkan sukses membuat 2 media dari negara musuh bebuyutan yang acap kali nyinyir dengan pencapaian timnas Indonesia berpandangan kontras. Ya, kedua media yang dimaksud yakni media kenamaan asal Malaysia, Makan Bola, dan media asal Vietnam, Soha VN, di mana satu di antaranya terang-terangan beri pujian atas keberanian Shin Tae-yong menurunkan komposisi muda, sementara satu media lainnya masih konsisten nyinyir atas pencapaian timnas Indonesia. Berikut ulasannya. Makan Bola, media Malaysia, media kenamaan asal Malaysia, Makan Bola, secara terang-terangan beri pujian atas pencapaian timnas Indonesia di laga perdana di ASEAN Cup 2024. Dalam artikelnya yang bertajuk turunkan 7 pemain debutan timnas Indonesia bungkam Myanmar, Makan Bola mengulas keberanian Shin Tae-yong meski bertandang ke markas Myanmar dengan skuad senior yang diturunkan, di mana ke-7 pemain debutan yang disorot Makan Bola diantaranya adalah Cahya Supriyadi, Kadek Arel Priyatna, Doni Tri Pamungkas, Alfrianto Niko, Zanadin Faris, Arhan Fikri, dan Arhan Kaka. Berikut isi artikelnya. Pelatih Shin Tae-yong menurunkan 7 pemain debutan pada pertandingan melawan tuan rumah Myanmar tersebut, bermain dengan tim yang dihuni pemain-pemain U22 dan persiapan minim, membuat permainan timnas Indonesia tidak langsung cair. Kerja sama timnas Indonesia juga belum berjalan mulus, sehingga hingga babak pertama usai, skor 0-0 bertahan hingga pertandingan usai. Namun, di babak kedua, Shin Tae-yong memasukkan beberapa nama yang sudah memiliki caps timnas, seperti Asnawi Mangkualam hingga Rafael Struijk. Kehadiran pemain-pemain berpengalaman membuat timnas Indonesia semakin percaya diri. Gol skuad Garuda akhirnya lahir pada menit ke-76. Berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan,
bola muntah berhasil disambar oleh Asnawi Mangkualam. Sempat mengenai tiang dan pemain lawan, tetapi berhasil berbuah gol. Hingga waktu tersisa, Timnas Indonesia semakin bersemangat untuk menambah pundi-pundi gol. Namun, hingga waktu tersisa, skor 1-0 untuk kemenangan Cahya Supriyadi CS bertahan hingga laga usai. Tulis makan bola. Kontras dengan makan bola, Sohaf VN tetap konsisten dengan kenyinyirannya atas keberhasilan yang didapatkan Timnas Indonesia. Media asal Vietnam itu nampak terlihat sirik akan keberhasilan Timnas Indonesia yang belum lama ini sukses melibas Myanmar. Hal itu sudah terrepresentasikan dari judul artikel yang dimuat Sohaf VN. Sempat lolos dengan terengah-engah, Indonesia mengirimkan surat perang ampuh kepada tim Vietnam sebelum pertandingan. Selain itu, dalam penjelasannya, Sohaf VN mengkritik taktik Shin Tae-yong di babak pertama yang dikatakan sporadis. Di sisi Indonesia, lini tengah bermain secara sporadis sehingga menyulitkan mereka dalam melakukan serangan. Ferdinand saja tidak cukup bagi mereka untuk mencetak gol. Dalam konteks striker hoki Caraka bermain tidak efektif. Setelah babak pertama yang buruk, pelatih Shin Tae-yong terpaksa mengganti 3 pemain segera setelah jeda, termasuk Rafael Struijk dan Asnawi, tulis Sohaf VN.